Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3371 Tentara akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Setelah menyuruh pendekar pedang itu pergi ke Gunung Tianquan, Lin Bai beristirahat di kamarnya. Matahari condong ke barat, dan matahari terbenam akan segera tiba. Saat matahari terbenam, Lin Bai berjalan keluar dari Tiejian Houfu dari pintu samping dan sampai ke sebuah jalan kecil. Dari kejauhan, dia melihat ratusan prajurit yang gugup dan lelah berdiri di jalan setapak. Mereka mengepung tripod besar seperti gunung, dan bagian bawah tripod masih terbakar dengan besi hitam seperti balok kayu. Lin Bai memakai topeng mawar dan berjalan dalam diam. Melihat Lin Bai muncul di jalan kecil, ratusan tentara bergegas maju, berlutut dengan satu kaki dan berteriak, "Lihat Kaisar Malam!" Lin Bai melirik kerumunan, melihat ke tripod, dan berkata dengan dingin, "Sulit." Salah satu prajurit yang lebih tua dalam kelompok itu berkata dengan gembira sambil tersenyum, "Setelah menerima perintah Bangau Putih, saya segera mengundang ratusan orang kuat dari Aula Merpati dan Aula Pembunuhan, dan berlari ke Gunung Tianquan. Tidak ada penundaan di sepanjang perjalanan. Cara. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Sebelum matahari terbenam, saya akan membawa kembali mata air itu. Baiklah, kembalilah ke Liga Pedang dan beritahu Bai He bahwa dia bisa memimpin aula yang baik, dan akan ada hadiahnya." Lin Bai Dao, ibu kota dewa sedang menuju ke Gunung Tianquan. Perjalanan bolak-baliknya masih jauh. Lin Yuan pernah berkata bahwa dibutuhkan 1 hari bagi seorang pejuang untuk bolak-balik. Namun, Jian Meng, yang sedang sakit, membawa tripod besar dalam beberapa jam. Jalannya sangat sulit. Merupakan berkah bagi kami bisa mengabdi pada Kaisar Malam ini. Kami tidak berani meminta imbalan. Masih bisakah kamu menggunakan saudara kami? Pria itu bertanya dengan penuh semangat. Tidak, jika ada kebutuhan, aku akan memberitahu Bangau Putih. Kembalilah dan istirahat. Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh. Ya, aku akan pergi. Pada saat itu, ratusan prajurit ini kembali ke aliansi pedang pemerintah yang buruk. Setelah mereka kembali, mereka segera melaporkan kepada Bangau Putih bahwa tugas telah berhasil diselesaikan, dan Bangau Putih juga memerintahkan Xiantang untuk menghadiahkan banyak sumber daya kristal spiritual. Semuanya sangat senang. Lin Bai sendirian, membawa tripod ke dalam rumah pedang besi markis. Letakkan tripod di halaman dapur, ambil 1000 kayu kokas dan api roh, dan pasang sepasang penampilan buatan sendiri pada tripod. Tepat pada saat ini, Sui Qiudi, yang telah beristirahat sepanjang sore, bangun dan melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, "Pergi ke dapur untuk melihat apakah orang itu telah memasakkan air untukku. Jika belum, dia harus berlutut ke sekolah dan menggonggong pada anjing itu." Kupu-kupu air musim gugur bersama Lin Yuan dan sekelompok pelayan ke dapur. "Lin Bai, di mana air panas yang kuinginkan?" "Belum siap. Dari Gunung Tianquan dan kayu Qianjiao dalam beberapa jam." Tetapi ketika kupu-kupu musim gugur air masuk ke halaman dapur saat itu, dia konyol. Dia melihat sebuah kuali berdiri di halaman, yang dapat menampung 10.000 kati mata air. Dasar dari tripodnya terbakar api. Kayu bakar yang membakar api itu adalah 1000 kayu hangus. Ini. Para pelayan dan Lin Yuan, yang datang dengan kupu-kupu Sui Qiu, semua memandangnya dengan tidak percaya. Selain itu, sulit untuk diangkut mata air dari Gunung Tianquan ke Tiejian Houfu dalam beberapa jam. Butuh waktu tertentu untuk membakar ribuan kayu hangus hingga airnya mendidih. Sulit dipercaya Lin Bai melakukannya. Ketika semua orang terkejut, Lin Bai berdiri, membungkuk dan berkata, "Putri kecil, air panas sudah siap. Saya tidak tahu kapan Anda akan mandi. Apakah kamu ingin aku menggosok punggungmu?" Bibir Lin Bai penuh dengan senyuman provokatif. Kupu-kupu Sui Qiu memelototi Lin Bai dengan gigi terkatup. Dia pergi ke tripod, memandangi ribuan kayu hangus yang terbakar, dan berkata dengan suara dingin, "Kuali ini jelas bukan mata air Gunung Tianquan. Nah, kamu berani menipuku dengan air biasa. Apakah kamu tahu ini hukuman mati? Jika ini adalah mata air Gunung Tianquan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya."
Lin Bai berkata dengan percaya diri. Lin Yuan, kamu pergi untuk memeriksanya, jika ini bukan mata air Tianquan Gunung, aku akan segera mematahkan kakinya. Putri kecil kupu-kupu musim gugur air berkata dengan penuh kebencian. Lin Yuan menjawab, melompat sepanjang hidupnya dan jatuh di atas tripod. Melihat air yang mengalir ke dalam kuali, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Putri, ini adalah mata air Gunung Tianquan. Saya tidak akan mengakuinya. Ketika Lin Yuan mengenali mata air itu, hatinya juga sangat ketakutan. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Bai, tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Kamu putri kecil itu marah, tetapi tidak ada tempat untuk curhat. Lin Bai berdiri di depan putri kecil dan tetap tersenyum sopan, tetapi putri kecil melihat senyuman itu seolah-olah dia sedang memprovokasi dirinya sendiri. Bagus, bagus, kamu memenangkan kalimat ini. Kita belum selesai. Sampai jumpa nanti. Putri kecil itu menunjuk ke arah Lin Bai untuk waktu yang lama sambil mengertakkan giginya. Dia merasa marah, tetapi tidak ada tempat untuk itu. Melampiaskan amarahnya. Setelah setengah suara, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah dan berbalik untuk membawa pergi sekelompok pelayan. Apakah kamu tidak mandi, Tuan Putri? Seru Lin Bai. Film gadis kecil. Lin Bai meremehkan senyuman. Sebelum Lin Yuan pergi bersama putri kecil itu, dia mengacungkan jempol pada Lin Bai, menganggukkan kepalanya dan berkata, garang. Dalam beberapa hari berikutnya, putri kecil yang nakal itu akan menemukan banyak cara untuk membuat masalah bagi Lin Bai setiap saat. Namun, Lin Bai selalu menjaga penampilan terhormat dan tercela, dan membiarkan putri kecil bergerak, tetapi Lin Bai mengambil setiap gerakan dengan tenang dan tenang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama putri kecil memesan sesuatu, tidak peduli betapa sulitnya, Lin Bai dapat menyelesaikannya dengan sukses. Dalam beberapa hari, Lin Bai menjadi legenda di kalangan pelayan markis pedang besi. Pelayan baru putri kecil itu benar-benar kuat. Air Gunung Tianquan dan api Qianjiaomu membuatnya membakar air panas untuk mandi 100 orang dalam 3 atau 4 jam di antara para pelayan pedang besi markis. Rumah, ada banyak legenda tentang Lin Bai akhir-akhir ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa ilmu pedang orang ini sangat tinggi. Pada hari itu, lebih dari 20 seniman bela diri yang menemani putri kecil berlatih tidak menghalangi pedangnya. Seseorang berseru berulang kali. Kisah Lin Bai di rumah Tuan Tiejian menyebar semakin luas. Secara alami, itu akan menyebar ke telinga Markis Tiejian. Di ruang kerja. Benarkah? Aku tidak menyangka masih ada orang yang membuat Kiyu mati pusing di dunia ini. Apa yang dikatakan dalam buku itu benar adanya. Satu hal menjatuhkan satu hal. Di ruang kerja, seorang pria paruh baya berjubah naga emas bergaris hitam dan bermahkota melemparkan bukunya ke atas kertas. Matanya berbinar dan matanya bersinar. Dia tertawa seolah mendengar musik. Yah, Markis, pria ini dapat membawa mata air dari Gunung Tianquan ke rumah Hou dalam 3 jam, dan memanaskannya dengan ribuan kayu kokas. Bahkan budak tua pun menganggapnya luar biasa. Wei Yang, pengurus rumah Hou, membungkuk dan merendahkan diri sambil tersenyum. Sudahkah kamu memeriksanya? Tiejian Hou secara alami memahami arti dialek Wei Yang. Jika dia bisa melakukan sesuatu yang orang biasa tidak bisa melakukannya, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ya, dia mengikuti San Xiaonan ke Sendu. Menurut sekretaris Xuan Jian, nama aslinya adalah Mu Ye, dan nama samarannya adalah Lin Bai. Semua dewa mencari tulang kakak laki-lakinya. Nama saudaranya adalah Mulang. Dia pernah menjadi penjaga rahasia Departemen Xuan Jian. Dia juga direkomendasikan oleh San Xiaonan untuk menjadi pelayan wanita itu dan memasuki paviliun Phoenix bersamanya. Kata Wei yang dengan rendah hati. Bab 3372 Pedang Besi Markis. Mu Ye awalnya adalah nama samaran Lin Bai di ibu kota Tuhan. Ia sengaja meminjam identitas Mulang. Tapi sekarang Lin Bai mendukung aliansi pedang dengan identitas Mu Ye, yang lebih berbahaya dari Lin Bai. Oleh karena itu,
Lin Bai memberitahu San Xiaonan bahwa dia ingin menggunakan nama aslinya ketika dia datang ke Tiejian Houfu. Meskipun San Xiaonan tidak mengerti, dia melakukannya sesuai dengan kata-kata Lin Bai. Dia menyatakan bahwa Lin Bai adalah nama samaran dan Mu Ye adalah nama aslinya. Tidak ada yang tahu siapa Lin Bai. Selain itu, dewa-dewa itu begitu besar sehingga ada ribuan orang yang menghargai nama mereka. Mu Ye, kepala pedang besi Houqi, tepat pada waktunya, sifat Kyudi menjadi sedikit terlalu aktif, semakin melanggar hukum, seseorang akan membersihkannya, oke. Jangan khawatir. Pedang besi Hou kembali mengambil buku di dokumen itu, matanya tertuju pada buku itu, berkata dengan santai. Ya. Pengurus rumah tangga Wei yang seharusnya menunggu di satu sisi, tidak mengganggu pedang besi Hou untuk membaca buku. Namun saat ini, pintu ruang belajar yang tertutup tiba-tiba terbuka. Wei Yang, pengurus rumah tangga, tiba-tiba merasa tidak senang. Ketika dia melihat sosok itu masuk, dia berubah menjadi seorang tetua dengan kemarahan di wajahnya dan membungkuk dan berseru, "Putri kecil." Ayah putri kecil itu mendorong pintu, mengabaikan pengurus rumah tangga Wei Yang, dan berlari ke arah markis pedang besi di depannya, dengan mulut dan mata berkaca-kaca. Tidak ada aturan. Apakah ruang belajar adalah tempat di mana Anda membobol begitu banyak hal? Ketika Marquis of Iron Sword marah, dia melemparkan buku itu ke atas tagihan dan memelototi putri kecil itu. Dia bisa melihat bahwa Sui Kyudi merasa sedih dan matanya berputar-putar. Dia segera melunakkan hatinya, dan matanya yang tajam perlahan-lahan melembut. Dia bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Terlihat sedih. Putri kecil itu berpura-pura terisak dan menangis, "Ayah, seseorang menindasku." Oh. Hal aneh apa yang terjadi setiap tahun, terutama tahun ini Markis Pedang Besi merasa senang, siapa yang berani mengganggumu di rumah Markis ini? Bajingan bernama Lin Bai itu. Dia menggangguku. Ayah harus membuat keputusan untuk putrimu. Putri kecil yang dirugikan berlari ke kasing, memegang lengan pedang besi Hou, dengan cara centil. Wajah pedang besi Hou sedikit tersenyum misterius, bagaimana dia mengganggumu? Putri kecil itu sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia berkata, "Saya tidak peduli. Bagaimanapun, ayah bisa membantuku mengambil keputusan, dan memberinya pelajaran yang baik. Saya telah mendengar apa yang Anda lakukan hari ini. Anda sengaja bersikap kasar pada Lin Bai dan mengatur banyak hal sulit untuknya, tapi dia telah menyelesaikannya dengan sempurna. Dia tidak mengganggumu. Kamu hanya merasa marah di hatimu dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya." Wajah Markis Pedang Besi sedikit mengejek. Melihat penyihir kecil memakan Houfu yang layu, pedang besi Hou sangat bahagia hari ini. Lagi pula, karena putri kecil Sui Kyudi bisa berjalan, dia terbiasa membuat kerusakan di kediaman Markis. Markis Tiejian dan ibunya sangat mencintainya, dan putri kecil itu bahkan lebih melanggar hukum. Sampai kemudian, ketika Markis Tiejian ingin menahannya, dia menemukan bahwa putri kecil itu sangat sukses sehingga semakin sulit untuk mendisiplinkannya. Sekarang tidak mudah untuk menemui seorang Lin Bai, yang bisa membuat kupu-kupu Sui Kyu makan layu dan menderita beberapa keluhan. Tiejian Hou tidak hanya tidak marah, tapi juga memiliki secercah kegembiraan di hatinya. "Oh, ayah, kamu bisa membantu putrimu memberinya pelajaran. Putriku bukan lawannya. Ayahku pasti lawannya. Ayah adalah markis kelas 1 di ibu kota Tuhan. Dia ada di atas 10.000 orang di bawah satu orang. Tidak mengherankan menghadapi dia, yang hanya seorang pejuang dengan 3 tingkat kekuatan. Selama ayah tangan, dia pasti akan melarikan diri. Ayah yang baik, kamu bisa membantu putrimu." Kupu-kupu musim gugur air memegang lengan pedang besi Hou, cara centil. Markis Pedang Besi diam-diam merasa senang, tetapi dia sudah lama tidak melihat putri kecil kupu-kupu Sui Kyu. Kini kupu-kupu Sui Kyu memainkan peran centil di sampingnya, yang menunjukkan kesungguhan dan keagungan ayahnya. Pada saat ini, pedang besi Markis berpikir bahwa Lin Bai mungkin merupakan cara yang baik untuk mengendalikan kupu-kupu musim gugur. Yah, jangan membodohi dirimu sendiri.
Kamu akan pergi ke Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix. Itu adalah tempat dengan hukum yang ketat. Jika kamu berani membodohi dirimu sendiri, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Kembalilah dan bereskan serta habiskan lebih banyak waktu dengan ibumu akhir-akhir ini. Kata pedang besi Hall. Kupu-kupu musim gugur air mengangguk dengan sedih, ya. Teruskan. Pedang besi Hall tertawa. Kupu-kupu musim gugur air yang sedih keluar dari ruang kerja dan langsung menuju tanah induknya. Sebelum dia pergi ke rumah ibunya, Sui Kyudi mulai meratap dan menangis karena patah hati. Mendengar hal itu, sang ibu bergegas keluar. Melihat Sui Kyudi menangis sedih, hatinya tiba-tiba bergetar dan dia merasa kasihan. Dia membawa Sui Kyudi ke kamar dan bertanya. Setelah kupu-kupu musim gugur air pergi, pedang besi Markis bertanya, bahwa budidaya Lin Bai tampaknya bagus, bukan? Ya, saat dia pertama kali tiba di Houfu, lebih dari 20 duei dari pasukan pedang besi sedang berlatih bersama putri kecil. Pada hari itu, putri kecil membuat masalah untuknya dan memerintahkan lebih dari 20 orang untuk bertarung bersama. Awalnya, dia sangat ingin mengalahkan Lin Bai, tetapi Lin Bai mengalahkan lebih dari 20 duei dengan satu pedang. Menarik, panggil saja orang ini, aku ingin bertemu dengannya. Pedang besi Hall meletakkan buku itu, senyuman misterius muncul dari sudut bibirnya. Setelah Wei Yang, pengurus rumah tangga, keluar dari ruang kerja dan pergi ke halaman putri kecil Sui Kyudi untuk menemukan Lin Bai yang sedang menyapu lantai. Setelah menjelaskan alasannya, Lin Bai mengikuti Wei yang menemui si Markis pedang besi. Bai Nei, salah satu master kulit putih, datang ke ruang kerja. Markis Tiejian sedang duduk di belakang bar. Jubah naga emas bergaris hitamnya memancarkan martabat tertinggi. Matanya tajam seperti elang dan pupilnya tajam seperti pedang. Setelah Lin Bai memberi hormat, Markis Tiejian berkata perlahan, apakah kamu Lin Bai? Kakakmu adalah tumpukan gelap mulang dari Departemen Pedang Gantung di Rumah Buruk. Anda berasal dari rumah Bei Liang. Para dewa datang untuk mencari kerabat, bukan? Meskipun Markis Pedang Besi tahu, dia masih ingin menyampaikan beberapa kata dari Lin Bai. Ya. Ketika dia datang ke Sendu, dia mengetahui bahwa kakak laki-lakinya telah meninggal. San Xiaonan merasa malu padaku, jadi dia mengirimku untuk menjadi pelayan putri kecil. Dia berharap bisa memasuki Paviliun Naga dan mempelajari beberapa gerakan. Ketika dia kembali ke kampung halamannya di masa depan, dia akan memiliki kemampuan untuk berumah tangga. Lin Bai tidak rendah hati atau sombong. Kata-kata ini diucapkan oleh San Xiaonan dan Lin Bai sebelum mereka datang ke rumah pedang besi Markis. Sekarang bagaimana pedang besi Markis bertanya, bagaimana Lin Bai menjawabnya? Kamu apakah itu yang tumpukan tersembunyi yang dikirim oleh sekretaris Suan Jian ke rumah Tiejian Markis? Pedang besi Hou tiba-tiba berbalik, menatap Lin Bai, bibir capek mengangkat senyuman untuk menanyakan jalan. Lin Bai mendongak dan melihat senyuman dari mulut pedang besi Markis. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya dan pikirannya terasa dingin. Dalam keadaan kacau, dia segera berkata, adikku telah kehilangan nyawanya karena pekerjaan ini. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jika saya ingin menjadi tumpukan tersembunyi dari Departemen Pedang Gantung, saya tidak akan memilih Markis dari pedang besi dan datang ke rumah Markis untuk menjadi tumpukan tersembunyi. Bukankah itu untuk kematian? Ya, tidak masalah. Bagaimanapun, kamu bukan satu-satunya di rumah Markis. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Markis of Iron Sword berkata sambil tersenyum bebas dan santai, saya pikir kultivasi Anda bagus. Kyudi membuat masalah untukmu, jadi kamu bisa menyajikan teh dan menuangkan air. Itu terlalu terkubur untukmu. Jika kamu ingin pergi ke Paviliun Longting Feng, aku akan mempromosikanmu menjadi penjaga Kyudi. Lin Bai Xin bertanya dengan gembira, apakah mungkin menyapu lantai secara berbeda setiap hari sebagai penjaga? Bab 3373 tingkatkan penjaga. Apakah mungkin menjadi penjaga tanpa menyapu lantai setiap hari? Lin Bai bertanya dengan mata berbinar. Hahaha. Pedang besi Hou tersenyum, itu wajar. Sebagai penjaga,
Kamu hanya perlu melindungi keselamatan kupu-kupu musim gugur di paviliun naga. Adapun hal-hal lain, kamu bisa mengabaikannya. Tapi ada satu, jika kupu-kupu musim gugur mengalami kecelakaan di paviliun Phoenix, semua penjaga yang menyertainya akan terbunuh. Kamu menjawabku ketika kamu memikirkannya. Kata-kata pedang besi Markis sangat jelas. Sebagai penjaga, Anda tidak perlu menjadi pelayan, tetapi Anda harus menjamin keamanan kupu-kupu Suikyu. Jika kupu-kupu Suikyu mati di paviliun Longtingfeng, itu berarti penjaganya tidak terlindungi dengan baik dan akan dibunuh. Artinya, menjadi penjaga kupu-kupu Suikyu berarti mengikatkan hidupnya pada kupu-kupu Suikyu. Jika kupu-kupu Suikyu masih hidup, penjaganya akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Namun, jika kupu-kupu Suikyu mati, semua penjaga akan dikuburkan bersamanya. Saya akan. Lin Bai merenung dan setuju. Bagus. Ketika Markis Tiejian mengangkat tangannya dan melambaikannya, Wei yang mengeluarkan token dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Markis Tiejian berkata, ini adalah token penjaga yang telah dikirim oleh Paviliun Phoenix di Longting. Setelah mengambil token tersebut, Anda dapat meninggalkan nama dan asal di atasnya. Ketika Anda pergi ke Paviliun Longtingfeng di masa depan, Anda akan melakukannya jadilah penjaga QD. Mengambil token yang diserahkan oleh Wei Yang, pengurus rumah tangga, Lin Bai melihat token itu. Token itu penuh dengan kepanikan. Diukir dengan segala macam benda di gunung dan sungai. Di sisi depan, ada 4 karakter, Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix, dan di belakang adalah rumah pedang besi Markis, penjaga kupu-kupu musim gugur air, Lin Bai. Token Lin Bai membungkuk dan berkata, terima kasih banyak. Turunlah, masih ada 2 hari lagi untuk pergi ke Paviliun Naga, persiapan yang bagus. Kata pedang besi Hall. Ya. Lin Bai membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Begitu kaki depan Lin Bai pergi, ibu dari rumah Tiejian Hou membawa Suikyudi ke ruang kerja. Tiejian Hou terkejut dan matanya berubah. Ia melihat wajah menantunya yang sedang marah. Suikyudi berdiri di sampingnya dan menangis. Dia ketakutan setengah mati. Ibu dan anak perempuan di ruang belajar dan pedang besi Hou bertengkar hebat. Markis Pedang Besi pandai mengatakan bahwa dia baru saja memberi pelajaran pada Lin Bai, dan Wei Yang, pengurus rumah tangga, dapat bersaksi. Pengurus rumah tangga Wei yang secara alami menuju Pedang Besi Hou, berulang kali dikatakan demikian. Jadi pada siang hari, setelah keluarga itu makan siang, Suikyudi pergi dengan gembira. Setelah kembali ke halaman, Suikyudi awalnya ingin berlatih, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan mencibir di sudut mulutnya. Apa yang sedang dilakukan Lin Bai? Kupu-kupu Suikyu tiba-tiba bertanya pada Lin Yuan. Lin Yuan berkata, dia seharusnya sedang menyapu lantai sekarang. Ayo pergi dan lihat apakah dia sudah dibersihkan. Hari ini, ayahku memanggilnya untuk mengecewakannya. Jika dia tidak begitu sombong, aku tidak percaya. Aku tidak bisa membersihkanmu di wilayah bibiku. Suikyudi berbalik dan berjalan ke tempat Lin Bai menyapu lantai. Namun, dia menemukan sapunya hilang di tanah, tetapi orangnya hilang. Kupu-kupu Suikyu sangat marah, dan memerintahkan Lin Yuan untuk segera mencari tahu. Setelah setengah suara, dia menemukan Lin Bai sedang beristirahat di kamarnya. Kupu-kupu Suikyu, bersama Lin Yuan dan sekelompok pelayan, datang ke rumah Lin Bai dan berteriak, Lin Bai, keluar dari sini. Lin Bai keluar dari kamar dan melihat Suikyudi berdiri di halaman dengan wajah marah, dan segera berkata, ada apa? Putri kecil. Sudah kubilang padamu untuk menyapu lantai. Kamu berani mengabaikan tugasmu dan tidak ingin hidup. Garpu pinggang kupu-kupu musim gugur air mengaum. Jangan bersungguh-sungguh. Saya tidak akan menyapu lantai mulai sekarang, apalagi menyajikan teh dan air. Lin Bai terkekeh. Baiklah. Apakah Anda ingin memberontak? Kupu-kupu musim gugur air meraung. Lin Bai, dengan senyum ramah di wajahnya, pergi ke Suikyudi, mengeluarkan token penjaga dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Suikyudi.
Dia berkata sambil tersenyum, saya telah dipromosikan menjadi penjaga oleh Markis. Mulai sekarang, saya hanya bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Saya tidak perlu mengurus pengiriman teh dan air. Inilah yang dikatakan Markis. Bailin terkekeh. Kupu-kupu Suikyu mengambil token itu dari tangan Lin Bai dan memegangnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Setelah melihatnya lama sekali, dia berkata, bagaimana mungkin? Bukankah ayah bilang dia memanggilmu untuk memberimu pelajaran? Bagaimana kamu bisa dipromosikan? Salah, pasti salah. Mata kupu-kupu air musim gugur yang berlinang air mata berputar-putar pada kata Lin Bai. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Markis. Lin Bai terkekeh. Aku akan bertanya pada ayahku sekarang. Suikyudi dengan marah keluar dari halaman dan pergi ke ruang kerja Tie Jianhou. Dia bertengkar hebat dengan Tie Jianhou di ruang kerja, dan akhirnya berlari ke arah ibunya sambil menangis. Di hadapan ibunya sambil menangis, ibunya akhirnya tidak tahan, dan membawanya mencari pedang besi Hou. Ibu dan anak perempuannya bersama-sama menangani pedang besi Hou ini. Markis pedang besi juga merupakan sosok di luar. Dia berada di atas 10.000 orang. Namun, dia membawa ibu dan putrinya ke dalam mansion untuk waktu yang lama. Mereka berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama. Sampai tengah malam, dia menghibur Suikyudi dan menyuruh Lin Yuan kembali beristirahat. Setelah kembali, kupu-kupu Suikyu mengabaikan Lin Bai selama 2 hari. Hal ini membuat Lin Bai sedikit tidak nyaman. Putri kecil tidak datang mencari masalah selama beberapa hari. Apakah sulit menemukan langkah besar? Tapi Lin Bai tidak terlalu khawatir. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Hari seperti itu, dalam sekejap, adalah 2 hari. Ketika rumah Markis Tiejian sudah siap, Markis Tiejian memilih 9 penjaga dari tentara. Selain itu, Lin Bai, total 10 orang, bersama dengan Lin Bai, melindungi kupu-kupu Suikyu di Paviliun Longtingfeng, dan mengirimkan 100 pelayan untuk melayani kupu-kupu Suikyu di Paviliun Longtingfeng. Saat fajar menyingsing, di bawah kepemimpinan Markis Pedang Besi, Suikyudi naik kereta, Lin Bai dan 10 penjaga lainnya menaiki kudanya, dan pergi ke Paviliun Longtingfeng di bawah pengawalan pasukan pedang besi. Bagaimanapun, Lin Bai tidak banyak bicara. Dia diam-diam menjaga gerbong dan melanjutkan perjalanan. Di ibu kota Tuhan, Kaisar sendiri membagi sebuah rumah besar untuk Paviliun Naga, yang disebut Rumah Naga dan Phoenix. Meskipun rumah naga dan Phoenix sangat besar, polanya sangat indah. Di tengah-tengah rumah Longfeng terdapat sebuah jalan panjang dengan lebar sekitar km, yang disebut Jalan Longfeng. Ambil Jalan Longfeng sebagai batasnya, sisi kiri adalah Pengadilan Naga, sisi kanan adalah Paviliun Phoenix. Sekarang Tie Jianhou mengajak sekelompok orang untuk berjalan di Jalan Longfeng dan langsung menuju ke Istana Naga. Ketika kami sampai di gerbang utama Istana Naga, sudah ada lebih dari 10 tetua dan sekelompok pemuda dan pemudi menunggu di sini. Melihat kedatangan Markis Pedang Besi, mereka datang sambil tersenyum, kamu baik-baik saja. Ketika Markis Pedang Besi mendengar senyuman, dia berbalik dan turun dan bertukar salam dengan para tetua ini untuk waktu yang lama. Kupu-kupu musim gugur air mengangkat tirai dan melihat ke halaman Istana Naga. Setelah setengah dering, Markis Pedang Besi sepertinya telah mengaturnya dengan benar, dan dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, sejak saat itu, aku harus berterima kasih atas latihan gadis kecilku di Istana Naga. Sama-sama. Silakan ikut dengan kami, putri kecil, kata para tetua. Ketika Markis Pedang Besi melambaikan tangannya, Lin Yuan memimpin kereta ke Istana Naga. 10 penjaga menjaga kedua sisi gerbong dengan ketat. Ratusan pelayan mengikuti di belakang gerbong. Saat dia lewat di depan pedang besi Markis Tiejian memandangi putri kecil Suikyudi di dalam kereta. Matanya penuh kasih sayang dan kasih sayang. Ayah, putriku sudah pergi, kata kupu-kupu musim gugur air dengan mata berkaca-kaca. Yah, jangan buat masalah. Markis of Iron Sword berkata sambil tersenyum, jangan takut membuat masalah,
bahkan jika kamu melaporkan nama ayahmu, ayahmu tidak pernah takut pada siapapun di kota dewa ini kecuali Kaisar Suci. Putriku sayang, jangan takut. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat melaporkan nama ayahmu. Apakah kamu mendengarku? Kereta pergi, tetapi di belakang datang nasihat dari pedang besi Hou. Kupu-kupu musim gugur air menyusut kembali ke kereta kuda, air mata tidak dapat menghentikan alirannya. Dan Lin Bai menunggangi kudanya, hatinya juga penuh emosi. Bab 3374 Xiangshan. Lin Bai dan penjaga lainnya melindungi kereta dan akhirnya sampai di sebuah gunung. Putri kecil Sui Qiudi, ketika kamu tiba, orang ini adalah Xiangshan. Mulai sekarang, ini adalah kediamanmu di Istana Naga. Penatua Longting, yang memimpin putri kecil Sui Qiudi ke tempat ini, berkata sambil tersenyum, silakan masuk dan mengenal lingkungan sekitar. Biarkan seorang pelayan ikut dengan saya untuk mengambil pakaian di Istana Naga, sebaiknya wanita, karena di sana adalah pakaian dan hal-hal seperti itu. Putri kecil Sui Qiudi melompat keluar dari kereta. Ada dua tanda merah di wajahnya yang putih dan merah muda. Jelas sekali dia menangis. Setelah mendarat, dia melihat ke atas dan memandang ke gunung. Di pepohonan yang hijau dan hijau, dia bisa melihat banyak istana megah yang dibangun di sepanjang gunung, seperti istana peri. Oke, Kinger, pergilah, kata putri kecil dengan suara pelan. Seorang pelayan di samping putri kecil keluar dan mengikuti Longting yang lebih tua untuk pergi. Sepanjang jalan, Longting yang lebih tua dan pelayan Kinger banyak mempercayakan. Sesepuh lainnya tidak pergi, tetapi berkata sambil tersenyum, silakan naik ke atas. Gunung bersamaku, putri. Setelah itu, dia membawa mereka ke Xiangshan dan pergi ke istana di Xiangshan. Ini adalah aula utama Xiangshan, tempat tinggal putri kecil. Ada 10 halaman kecil di sekitar aula utama, yang merupakan tempat tinggal para penjaga. Selanjutnya, akan lebih mudah bagi para pelayan untuk tinggal. Longting yang lebih tua berkata dengan suara rendah, putri kecil, apakah kamu pikir kamu akan mengatur tempat tinggal mereka? Atau maukah kamu melakukannya untukku? Putri kecil itu tidak memiliki mata, perasaan kesepian, terima kasih pengaturan yang lebih tua, saya sedikit lelah, pergilah istirahat. Dengan itu, putri kecil pergi ke aula utama untuk beristirahat, dan yang lebih tua pengadilan naga tertawa dan mulai mengatur tempat tinggal untuk pesta. Setelah beberapa saat, Lin Bai dibawa ke halaman kecil oleh tetua, dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tinggal di sini di masa depan. Ini pertanda baik bahwa Anda akan tinggal di sini di timur. Terima kasih banyak, kata Lin Bai sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai, tetua itu melanjutkan untuk mengatur orang lain untuk hidup. Lin Bai langsung pergi ke halaman. Meskipun tidak semegah aula utama, namun bersih dan rapi. Jelas, dia tahu bahwa seseorang akan tinggal di sini, jadi pengadilan naga mengirim tentara untuk membersihkannya. Lin Bai duduk di kamarnya dan beristirahat. Dia berkata dengan suara rendah, sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara pergi ke Jiantianxi. Menurut perkataan Sujin, setiap akhir tahun, Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix akan mengadakan kontes seni bela diri. Salah satu hadiahnya adalah pergi ke divisi Jiantian selama sehari. Sekarang tinggal 4 bulan lagi dari akhir tahun. Tetapi jika Anda ingin mengikuti kompetisi, Anda harus menjadi murid Paviliun Phoenix. Meskipun saya adalah pengawal kupu-kupu Suikyu dan telah memasuki pengadilan naga, saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mencari jalan. Mata Lin Bai bersinar dan wajahnya muram. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah Lin Bai beristirahat, dia berkeliaran dengan bebas di gunung yang harum, dan benar-benar mengetahui gunung yang harum itu. Namun, kupu-kupu musim gugur air tidak pernah meninggalkan aula utama akhir-akhir ini. Jelas dia tidak familiar dengan tempat ini. Di Gunung Xiangshan, Lin Bai berjalan ke tebing dan menantikan pemandangan di dalam Istana Naga. Saudara Lin Bai akan memilih tempat. Tebing ini memang tempat yang langka untuk dilihat. Anda dapat melihat sebagian besar Istana Naga di mata Anda.
Ketika Lin Bai berdiri di tebing untuk melihat pemandangan, terdengar suara tawa di belakangnya. Lin Bai tidak terkejut karena dia sudah merasakannya ketika dia berada dalam jarak 1 kilometer dari sini. Saudara Luyin, aku bisa menemuimu kemanapun aku pergi. Ketika pembicara datang, Lin menoleh ke belakang sambil tersenyum. Ini mungkin takdir. Pria di belakang berjalan ke arah Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Yinding adalah salah satu dari 6 pendekar pedang. Dia adalah salah satu pendekar pedang yang kuat. Dia adalah salah satu pendekar pedang yang kuat. Ini kerinduan. Luyin berdiri di samping Lin Bai dan melihat dunia di depan. Puncak megah yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Istana indah muncul di hutan. Meski hanya sekilas terungkap, itu menunjukkan aura kekuatan surgawi yang kuat. Jelas sekali, orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau mahal. Berapa banyak orang yang ingin memasuki Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix untuk berlatih, tetapi terlalu sulit untuk menerima murid. Luyin terkekeh. Saudara Luyin harus membayar banyak uang untuk memasuki Pengadilan Naga dan Paviliun Phoenix agar bisa menjadi penjaga. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku tidak membayar banyak uang. Awalnya aku adalah seorang duwei di pasukan pedang besi. Melihat bahwa aku masih muda dan masih memiliki ruang untuk memanfaatkan potensiku, dia memintaku untuk mengikuti sang putri ke Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix untuk berlatih. Luyin berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Saudara Lin Bai, aku tahu bahwa di antara 10 penjaga, hanya kamu yang bukan anggota pasukan pedang besi. Aku bilang aku sudah dijual. Apakah kamu percaya? Emosi San Xiaonan terlalu dingin. Luyin menutup mulutnya sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa mengetahui hal-hal ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Itu sifatnya. Aku ingin melindungi sang putri bersamamu. Setidaknya aku ingin tahu siapa dirimu. Luyin berkata sambil tersenyum. Mata Lin Bai berbinar dan berkata, sebenarnya, aku juga ingin melihat betapa luar biasa Paviliun Naga. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa mengembangkan banyak keterampilan. Tersenyumlah, yah, kamu datang ke tempat yang tepat. Ada banyak buku kuno dan catatan kerajaan suci di Paviliun Naga. Dikatakan bahwa ada ribuan bangunan sutra saja. Ada banyak legenda dan anekdot dari seluruh penjuru tanah kuno, dan ada banyak buku unik yang hilang dalam waktu lama di tanah kuno. Kerajaan suci telah ada sejak lama. Banyak keluarga klan telah menghilang seiring berjalannya waktu. Bahkan pembelajaran unik pun telah hilang. Tapi benda-benda ini ditemukan di Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix. Setelah mendengar ini, Lin Bai mengedipkan matanya dan bertanya, oh, benarkah kerajaan suci telah mengumpulkan begitu banyak rahasia seni bela diri? Menemukan beberapa petunjuk di Paviliun Kerinduan Fengge. Luyin berkata sambil tersenyum, justru karena inilah Pengadilan Naga dan Paviliun Phoenix akan memiliki kekuatan magis yang menarik semua seniman bela diri dari seluruh dunia untuk datang berkunjung. Apakah itu? Lin Bai berkata sambil tersenyum penuh pertimbangan, saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan 2 jilid di balik 5 elemen Dewa Lei Jue di sini. Lin Bai telah menemukan 3 bagian dari rumus Dewa Petir 5 elemen dari Sekte 5 elemen, namun yang terakhir, Li Huo Sen Lei dan Jin Sen Lei, belum ditemukan. Jika Anda bisa menemukannya di Longting Fengge, itu akan menjadi panen yang bagus. Ketika Lin Bai dan Luyin sedang berdiri di sini mengobrol, sebuah suara penuh kemarahan datang dari belakang, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mencari tahu secepatnya. Sang putri akan datang. Bab 3375 Sang Putri. Sui Yun Meng. Setelah mendengar suaranya, Lin Baihe melihat kembali ke Kam. Dia adalah salah satu dari 10 penjaga, bernama Duan Long. Pria ini sangat pemarah, tetapi dia memiliki kekuatan yang besar. Dia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi di antara 10 penjaga. Dia sepertinya membenci Lin Bai. Dia berpikir bahwa Lin Bai hanya memiliki 3 budidaya Dingjing. Bagaimana dia bisa menjadi penjaga? Alasan penting lainnya adalah Duan Long memiliki adik laki-laki bernama Duan Hu,
yang juga merupakan salah satu dari 10 penjaga. Namun, karena kemunculan Lin Bai yang tiba-tiba, Tie Jianhou berubah pikiran dan mengambil kuota Duan Hu ke Lin Bai, yang membuat hati Duan Long sakit. Duan lama berteriak pada Lin Bai He dan pergi. Lin Bai dan Lu Yin harus mengikutinya. Dalam perjalanan, Lin Bai bertanya, siapakah Putri Agung itu? Dikatakan bahwa dia tidak akan berada di Istana Kekaisaran selama 5 tahun sebelum Putri Xiao Feng berada di Istana Kekaisaran selama 5 tahun, dan dia tidak akan berada di Istana Kekaisaran selama 5 tahun. Lin Bai dan Lu Yin kembali ke aula utama, mereka dapat melihat seorang wanita cantik dengan kecantikan alami berbicara dan tertawa dengan Sui Qiudi. Ketika Sui Qiudi melihatnya, dia juga terhanyut karena meninggalkan rumah. Lin Bai dan Lu Yin tidak masuk aula utama, tetapi berdiri di luar pintu. Setelah sekian lama, putri kecil dan mimpi Sui Yun berjalan bergandengan tangan. Ingat apa yang saya katakan, jangan membuat masalah, mengerti? Mimpi awan air ribuan nasihat juta perintah berkata. Oh begitu, saudari, aku bukan anak kecil lagi. Adapun sebuah kata, apakah ini sangat multilateral? Kupu-kupu musim gugur air du berkata di mulutnya. Ingat saja. Karena kamu di sini, kamu harus berlatih keras. Jika ada kesulitan, temui aku. Su Yunmeng berkata sambil tersenyum, selain itu, kamu sudah mengenalnya selama beberapa hari. Penatua Longting meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa saya akan melapor ke Chen Yuan besok dan mulai berlatih. Saya sudah memberi Anda petanya. Jangan terlambat. Mimpi awan air berkata. Begitu, saudari. Kupu-kupu musim gugur air berjanji dengan sangat cerdik. Ya, aku akan pergi. Ketika dia melihat penjaga air, salah satu dari mereka terkejut. Bagaimana bisakah ayah mengirim prajurit untuk menjadi penjaga? Kupu-kupu musim gugur air mendengarkan, segera berkata, ayah tua kacau. Su Yunmeng kembali menatap kupu-kupu Sui Qiu dengan suasana hati yang buruk. Dia membuat wajah tergesa-gesa dan berlari ke aula utama dan berkata, Kak, aku akan bersiap. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Melihat Sui Qiudi berlari ke aula utama, Su Yunmeng tersenyum pahit, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, lindungi keselamatan putri kecil. Dia ada di rumah pedang besi. Ini adalah pengadilan naga. Ini bukan tempat dia membuat masalah. Jika dia membuat masalah, kamu tidak bisa lepas dari masalah. Saya akan menunggu untuk memahaminya. Ke-10 penjaga semuanya berbaris. Setelah mimpi awan air pergi, Lin Bai dan talenta lainnya mengangkat kepala dan berkata sambil tersenyum, aura putri ini benar-benar tidak vulgar. Apakah itu sebuah lelucon? Dia biasa mengenakan seragam militer dan berlatih pasukan pedang besi selama beberapa tahun. Apalagi bertarung dengan orang, dia dapat dengan mudah mengatasinya bahkan jika dia dikirim ke medan perang. Berdiri di samping Lin Bai, Lu Yin tertawa. Begitulah. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, baru saja, sang putri berkata, rumah debu mana yang dikunjungi Xiao Jun untuk melaporkan latihannya. Dalam Longting dan Fengge, ada 4 kelas sesuai dengan pencapaian berbeda dari masing-masing prajurit yang memasuki latihan Longting dan Fengge. Mereka adalah Chen Yuan, Xing Lou, Yue Gong, Yang Dian. Lu Yin berkata dengan lemah, di antara mereka, Chen Yuan hanya menerima mereka yang berada di bawah alam kelahiran dan kematian. Kabupaten kecil kami mengambil jurusan alam dewa yang, jadi kami hanya bisa pergi ke Chen Yuan untuk berlatih. Setelah menerobos alam kelahiran dan kematian, kamu bisa memasuki menara bintang. Dengan cara ini, mereka yang memasuki kesulitan kematian dapat pergi ke Istana Bulan, dan mereka yang ingin memenangkan Istana Kekaisaran akan pergi ke Aula Yang Dian. Sekarang Sang Putri Agung adalah prajurit Aula Yang. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba sadar. Setelah Su Yunmeng pergi, Xiang Shen kembali tenang, dan Lin Bai kembali untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya. Sebelum utusan Longting datang ke aula utama Xiangshan, 10 penjaga termasuk Lin Bai sudah menunggu di depan aula utama. Hari ini adalah hari di mana kupu-kupu Sui Qiu akan pergi ke tempat pembuangan debu untuk melapor. Setelah kedatangan utusan kerinduan,
dia memeluk tinjunya sambil tersenyum, Tuan dan Nyonya, hari ini adalah hari ketika putri kecil Sui Qiudi pergi ke halaman debu untuk melapor. Saya khawatir putri kecil itu tidak mengenalnya. Merindukan untuk pertama kalinya, jadi saya ingin memimpin jalannya. Duan Long melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Tapi harap tunggu, sang putri masih bersiap. Utusan itu berkata sambil tersenyum. Setelah berulang kali meminta maaf, Duan Lama memerintahkan pembantunya masuk dan mendesaknya. Tidak lama kemudian kupu-kupu Sui Qiu keluar dari sana. Di bawah bimbingan utusan Longting, Lin Bai dan 10 penjaga lainnya melindungi kupu-kupu Sui Qiu hingga ke tempat pembuangan debu. Berjalan menuruni Gunung Xiangshan, ada kereta kuno yang ditarik oleh kuda putih di kaki gunung, yang disiapkan oleh pengadilan naga untuk setiap murid. Kupu-kupu musim gugur air menaiki kereta kuno, kuda putih berlari kencang, langsung menuju debu halaman. Namun Lin Bai dan yang lainnya mengikuti. Kerinduan Feng Ge sangat terbuka kepada para murid. Setiap murid akan memiliki gunung tersendiri, yang dianggap sebagai wilayah pribadi. Yang lain tidak berani memasukinya dengan mudah. Setelah meninggalkan puncak gunung, terdapat kompleks istana megah di depan Anda. Sepertinya kota Istana Peri. Ini adalah area budidaya di Pengadilan Naga. Area budidaya dibagi menjadi 4 area, yaitu halaman debu, Menara Bintang, Istana Bulan, dan Aula Yang. Sebagian besar praktisi seni bela diri di Chenyuan adalah mereka yang berada di bawah alam dewa Yang, karena mereka lemah di ibu kota dewa. Hanya ketika kultivasi menerobos ke alam kelahiran dan kematian, kita dapat masuk ke dalam kultivasi Xinglou. Setelah utusan Longting membawa kupu-kupu Sui Qiu ke tempat pembuangan debu, dia mengatur laporan dan menyelesaikan pekerjaannya hampir sepanjang hari. Pada akhirnya, utusan Istana Naga membawa Sui Qiudi ke arena seni bela diri yang besar dan melihat seorang wanita berpakaian hitam dan kuat. Wajahnya sedikit dingin dan alisnya mendominasi. Tuan Murong. Utusan pengadilan naga maju untuk memberi hormat dan berkata, ini adalah Sui Qiudi, putri kecil dari kediaman pedang besi Markis. Hari ini, dia datang ke Chenyuan untuk melaporkan bahwa Tuan dari Chenyuan menugaskannya untuk berlatih di bawah komandomu. Ini perintahnya. Utusan kerinduan itu memegang piring batu giok di kedua tangannya. Setelah Tuan Murong mengambilnya dan memastikan kebenarannya, dia mengalihkan pandangannya ke kupu-kupu Sui Qiu. Hanya dengan sekali pandang, matanya yang tajam membuat kupu-kupu Sui Qiu gemetar, matanya melebar dan wajahnya ketakutan. Bagus. Begitu. Tuan Murong mengangguk. Lin Bai dan Kubu berdiri bersama dan berkata dengan suara rendah, Guru Murong ini sepertinya tidak pandai keras kepala. Diperkirakan putri kecil yang manja ini akan menderita di masa depan. Ya, Lu Yin juga sangat setuju dengan pandangan Lin Bai bahwa mata Guru Murong sudah cukup untuk menakuti hati orang, tapi tentu saja bukan peran yang bisa diprovokasi.